Pemirsa, seorang pengendara mobil menjadi korban intimidasi dan penganiayaan sekelompok preman di Bogor, Jawa Barat. Para pelaku memaksa korban membayar uang parkir di lahan miliknya sendiri. Sejumlah preman tiba-tiba melakukan aksi kekerasan pada pengendara mobil dengan alasan tidak membayar parkir di Jalan Surya Kencana, Bogor Tengah. Aksi ini dilakukan usai korban mengantarkan ibunya ke acara akad nikah. Padahal korban memarkirkan kendaraannya di lahan miliknya sendiri yang masih bersengketa. Dan saat ini belum ada keputusan dari pengadilan sehingga lahannya pun digunakan preman untuk lahan parkir liar. Saat korban hendak pulang malah ditagih parkir dengan cara intimidasi hingga terjadilah penganiayaan. Korban juga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap para pelaku segera ditindak. Video Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri saat sedang marah di ruang Setda Kabupaten Pidijaya beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik tersebut, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri sedang marah beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Hasan Basri menyebut luapan emosi yang terekam kamera bukan tanpa alasan. Ia ingin para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun bisa mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Harapan kita semoga Sekda, asisten dan BKPSM berupaya supaya mereka ini bisa lolos semuanya menjadi P3K paruh waktu. Itu harapan kita. Dalam rapat tersebut, beberapa pejabat pun turut hadir, diantaranya Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, Kepala Inspektorat Jamian, serta Kabid BKSDM Fuad Ansari. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah viral, Wali Kota Prabu Mulih Arlan muncul ke publik dan meminta maaf. Lewat unggahan di media sosial, Arlan membantah telah mencopot kepala sekolah SMPN 1 karena telah melarang putranya membawa mobil ke sekolah. Wali Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Arlan, membantah telah mencopot kepala sekolah SMPN 1 akibat melarang putranya membawa mobil ke sekolah. Arlan menyatakan berita pencopotan Roni Ardiansyah dari jabatan kepala sekolah adalah hoaks. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Pernyataan yang sama juga disampaikan PLT Dinas Pendidikan Kota Prabu Mulih, Adarmadi. Ia mengatakan Roni Ardiansyah hanya dimutasi dan tidak terkait dengan perkara anak wali kota. Tidak, ya. Jadi artinya mutasi itu adalah salah satu arahan pimpinan agar kegiatan di SMP 1 lebih cepat lagi, lebih responsif lagi dalam terutama melayani masyarakat. Sementara itu, Ajudan Presiden Prabowo Rizky Irmansyah turut bersuara terkait kasus ini. Dalam akun media sosialnya, Rizky menyatakan kasus antara wali kota dan kepala sekolah telah selesai. Sebelumnya, viral di media sosial, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot setelah menegur anak wali kota membawa mobil ke sekolah. Pencopotan Roni mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat yang menyayangkan sikap arogan wali kota. Drama pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan pun berakhir.
Roni kembali diposisikan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil sendiri ke sekolah. Roni disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin Negeri 1, maksud kami sekolah Negeri 1 Prabu Muli. Viral di media sosial, aksi baku hantam antar dua kelompok pria terjadi di Jalan Kramat 7, Senen, Jakarta Pusat. Polisi menyebut keributan dipicu sengketa rumah antara penyewa dengan seseorang yang mengaku sebagai pemilik resmi. Keributan antar dua kelompok ini terjadi di depan sebuah rumah di Jalan Kramat 7, Senen, Jakarta Pusat. Tak hanya saling dorong, kedua kelompok yang bertikai bahkan terlibat aksi baku hantam. Sejumlah orang dilaporkan terluka. Keributan ini dipicu sengketa rumah antara pihak PR selaku penyewa rumah dengan pria berinisial RM yang mengklaim sebagai pemilik rumah. Polisi sudah melakukan pemeriksaan dan upaya mediasi guna mencegah bentrokan serupa kembali terjadi. Pemirsa, mantan Kepala Staf Umum TNI Jamari Chadiago ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam Republik Indonesia yang baru. Selain itu, Presiden menunjuk Erick Thohir menempati posisi Menpora. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat menteri dan wakil menteri serta kepala kantor kepresidenan tanpa didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Chadiago menjadi Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan. Sementara itu, Erick Thohir dicopot dari jabatan Menteri BUMN dan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Selain itu, Presiden melantik juga sejumlah wakil menteri, diantaranya Afrian Syah Nur menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Emmanuel Ebenezer, serta Farida Faricha menjadi Wakil Menteri Koperasi. Dan juga Rohmat Marzuki dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan. Presiden Prabowo juga melantik Letjen Polisi Ahmad Doviri menjadi staf khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban dan reformasi kepolisian. Muhammad Kodari menjadi Kepala Kantor Staf Presiden dan melantik Angga Raka Prabowo untuk jabatan keduanya menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilahan. Tantangan terbesar yang sekarang apa, Pak? Kenapa? Kemarin penunjukan. Kenapa? Komunikasi awal dengan Presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin, Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama perbaiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa, Pak, agar tetap aman? Ya itu nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih, Pak, melihat kondisi yang sekarang, Pak? Yang harus jadi prioritas, Pak, sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor, dan di kantor saya kan dapat laporan. Baru saya nanti melihat. Dengan Pak Syafri, Pak? Dengan Pak Syafri itu, kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko Polkam, Pak, yang kemarin, Pak, jadi concern juga di salah satu. Kenapa? Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo? Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polkam. Koordinasi polisi. Berarti ini langsung sertijab ya, Pak? Saya nanti ke sana. Hari ini ya, Pak? Iya, langsung sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya